Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Hari ini 24 tahun reformasi ya. Pagi tadi kira-kira pukul 10 kalau tidak salah, Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah berkuasa selama 32 tahun. Rasanya itu kejadian baru kemarin saja, tetapi ternyata tahun 2022 ini sudah 24 tahun reformasi. Nah, tentu pertanyaannya, bagaimana pencapaian kita setelah 24 tahun reformasi? Bagaimana dengan agenda-agenda reformasi seperti penghapusan dui fungsi ABRI, sekarang TNI, kemudian constitutional reform atau perubahan undang-undang dasar, dan yang paling penting adalah demokrasi dan pemberantasan KKN. Nah, bersama saya, Sobat Era sekalian, ada pelaku sejarah reformasi di 21 Mei 1998, dan kita minta kesaksian dan evaluasinya serta prediksi yang lain dengan Bang Rizal Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rizal. Waalaikumsalam, Rafli. Itu background cakep sekali itu. Ada lukisan, ada patung Gus Dur, bukan patung, apa istilahnya itu ya? Ya, basnya Gus Dur. Iya, gitu. Mendada Gus Dur. Iya, itu apa? Ada alasan tersendiri, Bang? Ini orang bertanya-tanya, wah ini backgroundnya ada lukisan orang jual buah-buahan, kemudian sebelah kiri ada replika, bukan apa ya istilahnya, bukan patung apa? Patung dada istilahnya. Oke, pokoknya ada Gus Dur di situ. Silakan Bang. Lukisan ini memang unik sekali. Lukisnya hanya melukis satu kali setahun. Dan lukisannya 3 dimensi. Jadi kalau lihat di lokasi kelihatan kayak foto gitu. Termasuk bayangannya, termasuk lukisan dari segi seni yang bagus banget dan mencerminkan kehidupan sehari-hari rakyat kita di pasar. Nah, sebelah kiri adalah patung dada Gus Dur. Patung gada ya? Dada ya, bas kalau bahasa Inggrisnya. Ya. Nah, ada tulisan di situ, bersihkan dulu hati kamu, sehingga tindakan kamu juga jadi bersih. Quote dari Gus Dur. Dan yang kedua, ada second quote, EGP. Emang gue pikirin gitu. Kalau dulu ada era Giat Prima, EGP itu. Iya. Ingat nggak? Era Giat Prima. Itu maksudnya supaya dalam menghadapi kehidupan ini kita serius, iya, komit, iya, tapi mesti relax sedikit. Oke. Ya kan, kalau ada yang ngaco-ngaco gitu ya udah, kita bilang aja emang gue pikirin gitu. Bang Rizal, tiba-tiba Abang mengeluarkan statement yang ngeri-ngeri sedap ya. Kemarin saya sudah angkat tuh di Refli Harun Podcast. Statementnya adalah Indonesia akan lebih baik ya kan kalau tanpa, ini mohon maaf ya, pendukung Presiden Jokowi, tanpa Jokowi akan lebih baik gitu. Padahal kalau kita mengacu pada Boni Hargens yang juga saya muat hari ini ya untuk mengevaluasi reformasi, katanya Jokowi adalah presiden yang terbaik. Tapi bagi Rizal Ramli, Indonesia akan lebih baik tanpa Jokowi. Itu tolong Abang pertanggungjawabkan pernyataan itu. Memang banyak pertanyaan, apakah kalau Jokowi mundur, baik karena mengundurkan diri atau dimundurkan, apakah Indonesia akan lebih baik? Apakah Indonesia akan lebih damai? Dan apakah kehidupan ekonomi rakyat akan lebih baik? Kami menyatakan tidak benar Indonesia akan lebih susah, lebih bermasalah, atau lebih tidak damai kalau Jokowi berhenti. Justru sebaliknya akan lebih damai karena perpecahan ini kan direkayasa oleh buzzer rupiah dan influencer rupiah yang berbayar, dibayar sebagian oleh budget, bagian oleh pendukung-pendukung yang kuasa. Nah, otomatis kalau Pak Jokowi
mundur atau diundurkan, kehebohan seperti Islamophobia akan berhenti, hidup kita akan jauh lebih damai, karena sebelumnya kan nggak ada masalah, perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan warna kulit, ya kan? Itu juga sesuai dengan Sumpah Pemuda dan kebangkitan bangsa kita. Nah ini kan berapa tahun terakhir aja, ini kita diadu terus soal agama, soal macam-macam. Jadi saya yakin bahwa pasca Jokowi justru Indonesia akan lebih damai, akan lebih teduh. Nah yang kedua, ya silakan Mas. Yang kedua, apa yang terjadi selama beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa KKN kembali lagi, padahal dulu reformasi, ya kan, sangat-sangat anti KKN, tapi belakangan malah KKN makin menggurita. Nah, pemerintahan pasca Jokowi pasti akan lebih tegas untuk menegakkan KKN, karena kita tahu KKN ini merusak kesempatan buat rakyat kita untuk hidup lebih baik. Nah, yang ketiga, kehidupan rakyat pasti akan lebih baik. Kenapa? Pemerintahan pasca Jokowi akan melakukan hal penting, yaitu memenuhi, menjawab tuntutan mahasiswa dan rakyat sampai hari ini tentang kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok. Jadi pemerintahan pasca Jokowi akan mampu menurunkan harga minyak goreng ke bawah 14.000, hari ini masih di atas 19 ribuan, karena pemerintahnya akan jauh lebih berwibawa dibandingkan yang hari ini. Nah, yang kedua, pemerintahan pasca Jokowi akan menurunkan tarif listrik ke situasi 2 tahun yang lalu, sehingga rakyat bisa lebih ngirit dalam bayar listrik, sehingga di kantongnya ada uang. Yang ketiga, pemerintahan pasca Jokowi akan melakukan subsidi terhadap LPG 3 kg, sehingga ibu-ibu yang jualan gorengan akan bisa lebih hemat dan punya uang lebih banyak di kantongnya. Nah, yang keempat dan lima, pemerintahan pasca Jokowi akan lakukan 2 hal lain lagi agar supaya rakyat itu punya uang. Tetapi saya nggak usah umumin dulu, Refli, takut ada yang nyontek. Ya kan, yang nggak punya ide buat laksanakan ini. Nah, Bang, ya silakan Bang. Bantu supaya rakyat kehidupannya lebih baik, kita pemerintahan pasca Jokowi akan menegosiasikan utang sehingga cicilan utang pokok dan bunga yang 1 tahun 770 triliun kita akan potong menjadi setengahnya. Ada penghematan sekitar 350 triliun, itu kita akan pakai untuk membangun sistem WiFi gratis di seluruh Indonesia yang canggih, sehingga ibu-ibu nggak rebutan, nggak berantem sama anaknya hanya soal pulsa, dan rakyat kita punya kesempatan belajar memanfaatkan WiFi yang bagus, punya kesempatan untuk kreatif dan melakukan bisnis online secara lebih masif. Nah, yang kedua, untuk memicu agar supaya usaha kecil dan menengah berkembang, karena selama ini yang menciptakan lapangan kerja paling banyak bukan perusahaan-perusahaan besar, tapi justru usaha kecil dan menengah. Pemerintahan Jokowi, pasca Jokowi, akan meningkatkan alokasi kredit rakyat yang sangat susah selama 2 tahun terakhir. Nah, yang terakhir, Bung Refli, itu selama ini kan mohon maaf, Indonesia nggak dianggap lah, dilecehkan cita-cita, visi, dan kemampuan pemerintah pasca Jokowi akan jauh lebih baik dari Jokowi hari ini.
Sementara yang ditinggalkan Jokowi itu proyek-proyek infrastruktur yang mangkrak, yang utangnya banyak banget. Pemerintah akan disibukkan bagaimana membereskan proyek-proyek yang dibuat tanpa rencana yang bagus, hanya sekedar semangat, ya, tanpa memikirkan konsekuensi pembiayaannya dan sebagainya. Oke, Bang Rizal, itu ya semuanya ya. Tadi banyak poinnya ya, soal Islamofobia, soal perpecahan, soal utang, soal harga, ya, soal kredit kecil, orientasi kepada UMKM, soal geopolitik dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya itu, nah ini pertanyaan nakal, siapakah pemerintah atau penguasa pasca Jokowi itu? Kok tiba-tiba Bang Rizal mengatakan bahwa pasca Jokowi akan begini-begini. Itu harapan atau itu adalah rencana kerja? Saya kira ada hal yang dalam sejarah, yaitu bahwa perubahan itu tidak terelakkan. Change is inevitable. Bukan karena saya sama Refli ingin perubahan. Kalau kondisi objektifnya belum matang, ya tidak terjadi apa-apa. Atau ada yang merasa nggak perlu perubahan, nggak perlu. Tapi kalau kondisi objektifnya sudah matang, perubahan tetap akan terjadi. Nah, jadi pertanyaan yang mendasar, apakah kondisi objektif perubahan itu sudah matang atau belum? Oke. Menurut kami, menurut Bang Rizal? Menurut kami sudah. Satu, karena kondisi ekonomi rakyat golongan menengah ke bawah susah banget. Lebih susah daripada bulan Maret, April 98. Pada waktu itu yang bermasalah adalah konglomerat-konglomerat yang hutangnya kebanyakan, sehingga mereka tidak punya akses lagi terhadap pembiayaan dari luar negeri, nggak bisa ngimport. Yang terjadi justru usaha kecil menengah menjadi sangat produktif, mengambil alih sebagian barang-barang import, bikin sendiri, punya uang. Nah, hari ini rakyat golongan menengah bawah kita betul-betul susah, kerjaan kagak ada, pendapatan juga uang juga yang beredar sedikit sekali. Yang betul-betul pendapatan yang naik besar adalah oligarki yang menguasai mineral, tambang, sawit, itu luar biasa. Tapi rakyat biasa itu susah sekali. Nah, yang kedua adalah pemerintah mengalami kesulitan likuiditas. Ya, kenapa? Karena dia terus mau proyek, termasuk bikin ibu kota baru. Padahal kalau penerimaan kita lagi turun, kayak ekonomi rumah tangga, ya pengeluaran kita harus kurangi. Tapi ini semangat proyeknya luar biasa, karena markup dari setiap proyek itu 20%. Itu yang jadi oil daripada pembangunan tanpa perencanaan yang matang dan ugal-ugalan. Nah, akibatnya apa? Semua mesti dinaikin, tarif mesti dinaikin, pajak harus dinaikin, listrik harus dinaikin, semua harus dinaikin untuk menutupi kondisi keuangan negara yang memang berat ini. Nah, faktor yang ketiga, faktor internasional, dunia internasional menganggap rejim ini adalah rejim pro-Beijing yang semi-otoriter dan nggak mampu menyelesaikan masalah dasar kebutuhan rakyatnya. Ya, barangkali Refli masih ingat beberapa minggu yang lalu terjadi di Sri Lanka. Negara utangnya kebanyakan, ekonominya kolaps, yang ketiga rakyatnya marah, ya kan, sehingga terjadi macam-macam lah, ya kan. Saya lihat menterinya ada yang ditelanjangin itu sama masa, ya kan, mobil anak presiden, sama makin tajam friksi antara negara-negara demokratis dan negara tidak demokratis. Ya, nah,
dunia luar melihat kita bahwa rejim ini sangat pro Beijing. Yang kedua, semi otoriter, semakin tidak demokratis, dan yang ketiga tidak mampu menyelesaikan masalah kehidupan dasar dan kebutuhan pokok rakyatnya. Refli, perhatikanlah sebulan terakhir berita internasional tentang pemerintahan Jokowi rata-rata hampir semuanya negatif kok. Tidak sama tahun lalu. Ya, dan ini tentu akan berlanjut. Nah, kalau ketiga faktor tadi gabung, kondisi ekonomi rakyat golongan menengah bawah yang susah, keuangan negara yang selalu harus naikin harga-harga karena kesulitan likuiditas, dan persepsi dunia internasional, ketiganya bergabung, yaitu artinya perubahan sudah akan terjadi, kondisi objektifnya sudah matang. Iya ya, kalau kita lihat problem-problem itu semakin menumpuk ya. Tapi di sisi lain, saya melihat juga tuntutan masyarakat nggak gede-gede amat tuh Bang. Ini mohon maaf ya, seperti misalnya hari ini hari reformasi, kemarin ada demo Jokowi mundur dan lain sebagainya, itu adem-adem aja tuh. Saya tuh sampai penasaran ngundang mahasiswa nih. Jadi setelah ini tuh ada mahasiswa yang demo kemarin saya undang ke sini untuk menyatakan sebenarnya sejauh mana mereka nanti melihat kondisi saat ini dan kemudian prospek perubahan. Tentu segala sesuatunya harus konstitusional, Bang ya. Kita bicara tentang perubahan yang konstitusional gitu. Silakan, Bang. Jadi rakyat kita kan memang sangat sabar dari sejak zaman Belanda ya, sampai titik kesabarannya habis ya, terjadilah amok, baru dia all out untuk perubahan ya kan. Bahwa fakta selama bulan puasa aja adik-adik mahasiswa demonstrasi di 30 kota dan di setiap kota di beberapa titik, itu luar biasa loh, bulan puasa loh, dan rakyat sangat membantu, sangat mendukung. Karena pada saat buka, yang menyediakan tahlil, yang menyediakan buka mahasiswa, itu rakyat biasa, yang mereka juga susah. Ya, jadi kalau gerakan mahasiswa udah didukung rakyat seperti itu hanya soal timing dan tempo. Akhirnya perubahan akan terjadi. Bang Rizal ya, kalau kita lihat ya, pemerintahan Presiden Jokowi ini kan tinggal 2 tahun 5 bulan lagi. Bahkan dari 2 tahun 5 bulan itu barangkali tidak efektif karena akan disela dengan pencalonan presiden tahun depan, entah bulan Agustus atau Juli ya. Kalau 5 tahun yang lalu bulan Agustus. Nah sekarang kan Pilpres dimajukan tidak bulan April tapi bulan Februari. Tapi diperkirakan tetap Agustus pendaftaran calon presiden. Kan sebenarnya perubahan pasti akan terjadi, apalagi sepertinya niat 3 periode sudah kandas begitu. Apakah tidak sebaiknya concern pada bagaimana menyiapkan Pilpres yang lebih demokratis, yang lebih jujur dan adil, walaupun kita masih punya kendala dengan presidensial threshold misalnya. Bagaimana Bang? Jadi memang di negara-negara demokratis, 6 bulan sebelum seorang presiden berakhir, biasanya jadi lame duck, bebek lumpuh lah. Ya, keputusannya nggak dilaksanakan, wibawanya udah jatuh. Yang luar biasa dalam kasus Mas Jokowi, beliau udah jadi lame duck, padahal masanya kan masih berakhir 2,5 tahun. Keputusan-keputusannya tidak efektif, bahkan dibantah oleh para menterinya dan tidak dilaksanakan. Ya, bayangin kasus minyak goreng aja ini udah bulan ke-5 lebih, masih belum beres gitu loh. Jadi memang dilema, ya kan? Kalau 2,5 tahun lagi Mas Jokowi itu lame duck atau bebek lumpuh, yang dirugikan rakyat kita, bangsa kita, karena banyak hal-hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki tidak bisa diperbaiki. Nah, saya kira Mas Jokowi mesti belajar daripada Pak Habibie.
Pak Habibie kan gantikan Pak Harto, ya, yang terpilih tahun 98. Harusnya kan Pak Habibie meneruskan masa jabatan Pak Harto sampai tahun 2003. Tapi waktu itu protes demo terhadap Pak Habibie besar sekali. Akhirnya Pak Habibie memutuskan untuk mengadakan pemilu yang dipercepat tahun 99 agar supaya dia dapat legitimasi yang lebih besar. Kenyataannya Pak Habibie nggak mendapatkan legitimasi itu. Akhirnya beliau memang negarawan luar biasa, orang demokratis, dia mengundurkan diri sebelum waktunya. Nah, harusnya Mas Jokowi belajar. Ini udah berapa lama dia jadi lemdak, keputusan yang tidak efektif. Masa rakyat kita dikorbankan untuk pemerintahan lemdak sampai 2,5 tahun yang lalu, ya kan? Harusnya belajar dari Pak Habibie, mengadakan pemilu dipercepat. Nah, hanya saja, Refli, di dalam soal pemilu ini, kita mesti tidak boleh mengulangi pengalaman pemilu 2019 dan bahkan 2014. Karena kalau model pemilunya seperti itu, maka itu hanya recycling dari kejahatan, dari kecurangan pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, kita mesti belajar supaya dapat pemilu yang bersih, yang amanah, yang dipercaya dan murah biayanya dari 2 kasus pemilu yang berhasil di Indonesia. Yaitu tahun 1955. Bayangin teknologi nggak ada pada waktu itu, kita bisa pemilu yang bersih, tidak ada kecurangan, karena orang Indonesia masih bersih-bersih pada waktu itu. Pemimpinnya pun hebat-hebat. Nah, yang kedua adalah pemilu tahun 99. Bersih, ya, tidak ada yang aneh-aneh. Biayanya hanya 1,2 triliun. Nah, hari ini pemerintah meminta budget untuk pemilu 2024 itu 110 triliun. Belum termasuk anggaran untuk pihak keamanan, polisi dan lain-lain. Bentuknya bisa yang diadakan Pak Habibie tahun 99. Kenapa nyaris kecurangannya kecil, biayanya murah? Karena anggota KPU-nya adalah wakil dari partai-partai. Setiap partai satu. Bawaslu-nya juga demikian. Sehingga mereka saling mengawasi. Mereka itu saling intip kalau yang lainnya curang. Dan sebagainya. Istilah manajemennya adalah self-correcting mechanism di anggota KPU dan Bawaslu. Nah, hari ini yang diangkat jadi anggota KPU dan Bawaslu kebanyakan wakil dari ormas-ormas yang kelihatannya independen, tapi sebetulnya dipelihara oleh yang kuasa gitu loh. Tidak betul-betul independen. Nah, jadi pasca Pak Jokowi, pemerintahan yang baru harus bikin pemilu, ya, pertama KPU-nya dibubarin dulu, Bawaslu-nya dibubarin, diangkat wakil dari masing-masing partai supaya mereka saling mengawasi, saling intip supaya tidak ada kecurangan. Ketuanya bisa tokoh yang independen dan punya leadership seperti Pak Rudini waktu zaman Pak Habibie 99. Nah, yang kedua, ya, silakan. Itu kan aneh sekali, kita sistemnya suara rakyat memilih di TPS, box suaranya dibawa ke kecamatan, dibawa ke kabupaten, dibawa ke ibu kota provinsi. Panjang sekali mata rantainya, dan justru di mata rantai inilah terjadi berbagai kecurangan. Boxnya diganti, suaranya diganti, dan sebagainya. Jadi pemerintahan pasca Jokowi kalau bikin pemilu itu akan menghapuskan mata rantai dan kesempatan kecurangan ini. Langsung dari TPS, toh jumlahnya hanya 88.000,
data-datanya langsung dikirim ke komputer pusat, ya, dan bisa online. Dokumen-dokumen bisa dikirim secara digital. Nah, sebetulnya kan jumlah datanya kecil, hanya 88.000 TPS. Setiap TPS paling 400 suara. Bayangin di Cina, Refli, itu penduduknya 1,4 miliar. Pemerintahnya punya data digital muka dari penduduk, semua penduduknya. Jadi punya data fasial. Misalnya mukanya Refli itu, ya kan? Itu kan titiknya ratusan ribu. Cahayanya, nuansnya beda-beda, sehingga bisa dibedakan antara Refli dan orang lain yang nyaris sama. Nah, teknologi itu aja hari ini udah bisa. Masa Indonesia hanya teknologi ngirimin data dari TPS ke KPU pusat kagak bisa, iya kan? Jadi kita harus hapuskan dulu mata rantai yang nggak efisien ini, termasuk biayanya, mata rantai kemungkinan kecurangan di kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Nah, yang kedua, tidak perlu lagi saksi-saksi. Karena selama ini saksi berbayar yang mampu hanya partai-partai yang banyak duit yang dibiayai oleh cukong-cukong. Saksi cukup di TPS, wakil dari 15 atau 17 partai, wakil dari rakyat ditandatangani, udah cukup. Kopinya sah, yang dimiliki partai, bukan hanya KPU, langsung dikirim ke pusat data. Nah, kalau cara kita melakukan pemilu seperti ini, maka biayanya bisa-bisa kurang jadi sepertiganya. Yang kedua, hasilnya lebih, kemungkinan kecurangannya lebih kecil. Jadi juga lebih adil. Jadi istilahnya itu menghasilkan pemilu yang lebih amat jujur, yang lebih adil, yang lebih murah, dan yang ketiga, keempat, lebih dipercaya. Nah, saya nggak yakin Bawaslu dan KPU yang dibentuk oleh Mas Jokowi hari ini memiliki kemampuan seperti itu. Jadi memang ada baiknya Mas Jokowi, ya kan, mundur, sehingga kita bisa bikin sistem pemilu yang betul-betul adil dan amanah. Pasti juga hasilnya akan lebih baik, karena threshold nanti akan dinolkan, ya kan, sehingga lebih kompetitif. Yang kedua, kita inginnya pemilihan presiden dulu, baru pemilihan anggota DPR, DPD, nggak digabung, supaya sistem kita betul-betul sistem presidensial. Saya ingat almarhum Lee Kuan Yew bilang sama saya, Dr. Ramli, sistem politik Anda itu formalnya presidensial, tapi prakteknya itu parlementer. Ya, oleh karena itu kita kalau mau presidensial, ya ngikuti gaya seperti di Prancis, pilih presiden dulu 3 bulan, kemudian kita pilih anggota DPR, DPD dengan zero threshold. Bang Rizal, apa yang disampaikan Bang Rizal itu kan semacam sebuah perubahan yang dipercepat, ya. Tetap jalurnya konstitusional, dimulai dari katakanlah pengunduran diri Presiden Jokowi atau dimundurkan, itu nanti soal aspirasi masyarakat dan juga partai-partai politik dan DPR serta MK dan MPR, ya, sesuai dengan prosedur konstitusional. Tetapi yang jelas bahwa setelah perubahan itu tetap dilakukan proses berpemilu yang benar, ya, yang jujur dan adil, gitu. Kalau kita lihat Bang Rizal, sekuen waktunya kan sekarang 2022 tuh, pemilu tinggal katakanlah 2 tahun lagi kurang tuh. 2 tahun kurang 2 bulan, jadi 1 sampai 8 bulan, 1 sampai 10 bulan, 1,10 bulan, 1 tahun 10 bulan. Kalau kita lihat tanpa perubahan yang dipercepat pun sesungguhnya waktunya sudah mepet tuh Bang Rizal untuk melakukan persiapan. Karena hari ini pemimpin pejabat kita otaknya tuh ribet, karena kurang lurus dan kurang amanah. Ya kan, Pak Habibie lah melaksanakan pemilu tahun 99 kan persiapannya hanya berapa bulan, ya kan,
baru diputusin berapa bulan sebelumnya. Kalau estimate saya untuk mempersiapkan pemilu yang baru tadi, yang adil dan dipercaya dan murah, cukup waktu 6 bulan kok. Nggak ribet. Dari 6 bulan dari sengaja dibikin ribet. Kalau birokrat, setiap keribetan itu bisa dapat uang gitu loh. Mentalnya kan mental itu, semakin ribet, semakin ada kesempatan buat aneh-aneh. Cobalah kita kembalikan, ya kan, mission daripada kita negara, bikin mudah supaya rakyat kita juga mudah ngelakuin apa-apa, ya kan. Jangan dibikin ribet, jangan dijadiin bahan untuk dapat sesuatu untuk pribadi atau kelompok. Karena yang jadi masalah Bang Rizal ya, pada era reformasi ini, setelah 24 tahun ini, pelaku-pelaku politik, ya, pelaku-pelaku birokrasi, juga civil society, sudah tahu hidup enak. Dan hidup enak itu bisa dicapai kalau mendapatkan jabatan tertentu. Nah, ketika jabatan itu didapat, itu keenakannya itu yang kemudian dinikmati secara luar biasa ya. Makanya saya bikin ada kesalahan kita Refli yang memperjuangkan reformasi tahun 98. Kita teman-teman kita yang memperjuangkan betul-betul reformasi nggak mau masuk ke dalam sistem. Saya ingat ya Pak Amin Rais minta saya jadi salah satu ketua PAN, saya nggak mau. Ya. Kemudian Bang Taufik Kimas minta saya jadi ketua PDIP. Kita nggak mau. Gus Dur minta saya jadi salah satu ketua PKB. Yang mana aja deh Rizal, yang penting kamu jangan gantiin saya. Ya kita nggak mau. Karena kita ingin kembali ke dunia profesional setelah Soeharto jatuh. Dan itu terjadi dengan banyak teman-teman kita yang kompeten, yang ada idealismenya. Setelah Soeharto jatuh, mereka mau kembali ke dunia profesional. Mereka tidak mau masuk sistem. Sehingga yang masuk sistem itu, yang rata-rata tidak kompeten, yang tidak punya idealisme atau opportunistic. Ya. Oleh karena itu, inilah kita harus ubah. Masa begini-begini terus? Ya, udah 114 tahun Hari Kebangkitan Nasional. Ya, kemerdekaan udah 74 tahun. Cara berpikirnya malah bukan makin maju, malah makin primitif. Kualitas tokoh-tokohnya jauh lebih berbobot tokoh-tokoh zaman kemerdekaan. Dari segi karakter, visi, track record, komitmen sama rakyat. Ya kan? Ini sebaliknya semua yang terjadi. Kenapa? Karena sistem pemilunya ya kacau. Memilih orang-orang dengan kualitas diragukan. Itu yang kita harus ubah. Bang Rizal, kita tahu bahwa sekarang ini memang perubahan itu kita katakanlah bingung dari mana ya. Karena kalau kita kembalikan kepada misalnya prosedur demokratis, pemilu dan lain sebagainya, barangkali suasana 24 tahun yang lalu, suasana 1999, suasana tahun 55 itu sudah berbeda sekali. Sekarang mungkin mayoritas masyarakat, mayoritas pelaku politik itu sudah tahu uang, sudah tahu kenikmatan hidup. Jadi sebentar saja idealisnya biasanya ya. Begitu masuk di dalam pemerintahan, bahkan tokoh-tokoh yang sudah dipenjara sekalipun itu akhirnya tidak bisa menjadi penyampai pesan kita tentang demokrasi, hak asasi, anti korupsi dan lain sebagainya. Semua terjebak di dalam, saya nggak ngerti. Padahal pemerintahan Pak Jokowi kan tidak kuat-kuat aman begitu. Tetapi orang mati-matian membela hal-hal yang negatif dari reformasi seperti korupsi yang masih merajalela. Gimana Bang? Itu contoh-contoh yang terjadi. Tapi itu nggak boleh jadi excuse kita. Ya, yang terjadi hari ini kan, kalangan terdidik, intelektual, aktivis, harusnya nyambung antara hati dan pikiran. Apa yang jadi cita-cita di hati tentang kebaikan, kebenaran, disalurkan
lewat pemikiran dan tindakan. Tapi mohon maaf, kebanyakan intelektual kita, termasuk dosen-dosen, termasuk banyak ya kan, yang tadinya kelihatan kritis, begitu masuk kekuasaan berubah, karena yang dekat dengan otaknya itu perutnya hari ini. Jadi berubah posisi gitu loh. Apa yang dia omongin dia, pikiran dia, sebetulnya kepentingan perutnya dan keluarganya. Nah, tokoh-tokoh kemerdekaan kita yang jadi pikiran dia, tindakan dia, apa yang merasakan perasaan dia tentang ketidakadilan, tentang supaya rakyatnya makmur dan cerdas. Ya, memang perlu quote unquote revolusi pemikiran. Ya, Refli barangkali ingat hari-hari ini di Latin Amerika mulai revolusi terhadap sistem otoriter, sistem yang korup. Namanya itu revolusi Orange Revolution. Supaya nggak dibilang kiri banget, kalau kiri kan merah, nah ini orange di Latin Amerika. Tapi menurut saya, kalau di Indonesia, kita harus dong revolusi damai. Nah, warna yang paling cocok buat damai itu adalah warna peach. Ya, karena warna peach itu simbol, ya, simbol peach dianggap sebagai sweet, ya, manis, pleasant, dan friendly, bersahabat. Nah, warna peach yang lebih kencang, sebaliknya merupakan simbol dari vitalitas, simbol dari energi, simbol dari kreativitas dan encouragement. Jadi kita jangan ngikut apa yang di Latin Amerika, Orange Revolution, tapi Peach Revolution, karena semangatnya itu vitalitas, energi, kreativitas, playfulness, dan encouragement untuk itu yang lebih baik. Artinya peach itu warna apa itu, Bang? Hah? Peach itu warna apa? Peach itu, sayang lain kali aku diwawancara pakai baju warna peach lah. Warna salmon. Oh, warna salmon. Warna peach ya. Oh, kayak merahnya tapi merah yang sekali ya. Ya. Oke, warna salmon. Damai. Oke. Bang Rizal, Abang ini pelaku sejarah reformasi 24 tahun yang lalu ya. Kalau kita melakukan evaluasi atas kesaksian Bang Rizal, kira-kira tadi kan sudah beberapa sih, apa yang Bang Rizal menganggap yang Abang sesali ya, selain tadi nggak pernah mau masuk kepada sistem politik, padahal membutuhkan orang-orang yang kredibel ya. Apa yang Abang sesali? Dan apa strong point yang barangkali harus kita lestarikan atau lanjutkan? Satu, seperti tadi, kami kawan-kawan menyesal karena hanya fokus supaya Soeharto diganti. Habis itu kita nggak peduli, kita mau masuk dunia profesional semua. Sehingga yang masuk ke dalam sistem adalah para oportunis yang nggak punya kompetensi. Ini jangan terulang pasca Jokowi. Orang baik-baik, orang bagus, orang kompeten harus masuk ke dalam sistem supaya Indonesia bisa dibenahi. Yang kedua, masa emas dari demokrasi dan reformasi itu terjadi pada zaman Habibie dan Gus Dur. Pendek, cuma sekitar 2,5 tahun lebih lah. Ya, kenapa? Karena Habibie sama Gus Dur orang yang memang dasarnya itu demokratis. Habibie karena dari kecil di luar negeri, Gus Dur pun, ya kan, malang melintang di Timur Tengah, kuliah di Mesir, di Irak, sangat kosmopolitan. Yang kedua, dua-duanya juga pluralis. Tidak mau istilahnya itu melihat semua masalah dari perbedaan agama, suku, ataupun warna kulit. Kita udah selesaikan. Yang ketiga, pemerintahan Habibie sama Gus Dur itu memastikan bahwa ketua umum partai
tidak boleh dan tidak bisa memecat anggota DPR, kecuali anggota DPR itu kasus kriminal atau korupsi. Nah, setelah itu Ketua Umum diberikan mandat bisa memecat anggota DPR. Apa yang terjadi? 575 anggota DPR pada dasarnya manut perintah dari ketua partai. Nah, buat yang cukup berkuasa cukup mengkooptasi ketua-ketua partai ini. Ya, kooptasinya diberikan proyek, diberikan kredit besar dari bank-bank pemerintah, diberikan illegal immunity, kena kasus hukum diloloskan. Sehingga yang sebetulnya terjadi ini adalah unholy alliance, aliansi nggak benar, aliansi jorok sama orang-orang bermasalah sehingga saling sandra. Nah, dalam sistem demokrasi aliansi unholy alliance ini, aliansi jorok ini, tidak mungkin sistem itu memperbaiki diri secara natural karena sudah saling sandra, saling tahu, lu kan dapat gua kasih kredit, lu kan gua kasih proyek. Nah, ini kita mesti benarkan pasca Jokowi. Kita mesti kembalikan ke zaman Habibie sama Gus Dur. Ketua Umum tidak boleh memecat anggota DPR. Ya, anggota DPR hanya bisa dipecat kalau terlibat kasus kriminal atau pemilih di daerahnya. Misalnya Refli di daerah Tangerang, pemilih di Tangerang bilang nggak setuju Refli harus diganti karena dia nggak memperjuangkan kita. Nah, baru diganti gitu. Sehingga anggota-anggota DPR itu akan betul-betul mewakili rakyat pemilihnya. Ya, eksekutif akan diawasi oleh DPR, bukan 4 lipat dengan pemerintah. Hari ini kan menyedihkan, Refli. Kawan-kawan, ya, termasuk saya, rakyat kalau ada masalah ngadunya sama kita, segala macam. Bukan yang ngadunya ke DPR, harusnya ke DPR, mereka kan yang dibayar mewakilin rakyat. Tapi karena rakyat juga tahu DPR nggak pernah memperjuangkan nasib mereka, akhirnya orang kita yang ketempuhan, dimacemin, dikasih tahu, bang tolong dong bang, kita harus di PHK nih, tolong dong begini begitu gitu loh. Jadi menunjukkan bahwa DPR-nya tidak berfungsi karena dia dikontrol oleh ketua umum yang punya kekuasaan berlebihan. Iya kan? Ini kita ubah lagi nanti, tidak boleh, sehingga anggota DPR betul-betul bisa mewakili suara rakyat untuk mengkoreksi, untuk mengawasi pemerintah dan yudikatif. Apalagi Bang yang Abang sesali Bang, kalau misalnya Abang mau mengevaluasi 24 tahun reformasi? Yang ketiga adalah kebijakan ekonominya. Makin ke sini kan makin nggak berpihak sama rakyat, makin berpihak sama yang gede-gede, sama oligarki. Padahal undang-undang dasar kita, ya, itu jelas negara harus berpihak kepada rakyat. Ya, bahwa kita perlu investor, yes. Kita perlu usaha swasta, yes. Tapi tujuannya semuanya untuk kemajuan rakyat dan bangsa kita. Nah, kagak ada tuh dalam sejarah Indonesia presiden hanya ngomong untuk investor, undang investor, ngemis investor. Investor juga kagak ada yang mau datang kecuali di sumber daya alam. Ya, saya kasih ingat Mas Jokowi waktu saya di dalam, Mas, jangan sibuk ngurusin investor asing. Kita genjot aja pertumbuhan ekonomi nasional kita, ya, dari hanya 5% ke 7%. Nanti investor asing pasti datang kok. Kayak hari inilah, Filipina aja tumbuhnya 8%, yang lain-lain tinggi, yang ngapain dia ke Indonesia gitu loh, kecuali untuk sumber daya alam. Tapi Mas Jokowi mah, ya dasar gitu, tetap aja ngeyel, investor come to my country, investor come, nyaris kagak ada yang datang, kecuali di dalam bidang sumber daya alam. Bang Rizal, bagaimanapun kan mungkin ada yang sudah kita capai selama 24 tahun, termasuk 8 tahun kurang masa pemerintahan Presiden Jokowi yang barangkali harus kita tetap pegang teguh, kita lestarikan begitu.
Apa kira-kira Bang yang bisa menjadi modalitas kita ke depan dalam melihat pemerintahan pasca Jokowi ini? Satu, jangan lagi lah diaduk-aduk bangsa kita. Soal agama, soal suku, soal warna kulit. Ya teman-teman di Papua kan marah banget. Karena warna kulit mereka jadi alat untuk membedakan kawan-kawan kita di Papua. Nah, bangsa ini besar kalau kita mengakui perbedaan-perbedaan itu. Justru karena perbedaan itu, banyak ide, banyak cara memandang, yang justru memperkaya bangsa kita. Ya, dan saya yakin kalau tidak ada lagi buzzer rupiah dan influencer berrupiah, berbayar, yang kerjanya cuma ngadu domba aja antar agama, kita akan lebih tenang dan damai kok. Nah, yang kedua adalah anak-anak muda kita hebat-hebat, ya pinter-pinter, mereka ngerti teknologi, kita harus kasih kesempatan lebih besar untuk generasi Z dan milenial. Tapi bukan milenial anaknya elit gitu loh. Ini kan di Indonesia kalau ngomongnya milenial itu seolah-olah cuman anaknya elit, pejabat sama pengusaha. Itu yang milenial yang diurusin. Ini kasih kesempatan jadi kafe, minum kopi, komisaris gitu loh. Kita milenial sama generasi Z biasa dari keluarga biasa, gimana mereka supaya punya kesempatan lebih cerdas, maju. Nanti kita akan rancang beasiswa untuk ngirim setiap tahun 10.000 anak Indonesia generasi Z untuk belajar di luar negeri. Bang Rizal, mungkin Abang gunakan kesempatan untuk closing statement. Kira-kira hal-hal yang ingin Abang sampaikan, silakan Bang. Ini adalah momen-momen bersejarah buat Indonesia. Tidak kejadian setiap saat. Tahun 98, momen sejarah besar. Karena rejim otoriter jatuh, kita bikin pemerintahan yang demokratis. Walaupun berapa tahun terakhir tujuan dari reformasi itu dikhianati. Bukannya mikirin rakyat, hanya mikirin oligarki. Bukannya menegakkan demokrasi, malah demokrasi dibikin mundur dengan sikap-sikap otoriter. Nah, ini kita harus rebut kembali. Inilah momen-momennya agar supaya Indonesia bisa lebih damai, lebih adil, dan lebih makmur. Masa-masa pasca Jokowi justru akan membawa kedamaian karena tidak ada lagi Islamophobia berbayar, adu domba bangsa, dan yang kedua, kehidupan rakyat kita, ekonomi rakyat akan lebih baik dan lebih makmur karena kita akan turunkan harga-harga barang kebutuhan pokok, dan yang ketiga, kita pasca Jokowi akan siapkan pemilu yang betul-betul adil, jujur, terpercaya, dan murah biayanya. Bukan seperti yang mereka akan rancang hari ini. Hanya recycling daripada kecurangan dan kejahatan tahun 2019. Terima kasih dan salam perjuangan. Hidup mahasiswa. Makasih banyak Bang.